harus menempuh perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem yang jaraknya sekitar 120 km. Dalam keadaan hamil besar, Maria berjalan bersama suaminya Yusuf menuju ke Bethlehem. Bagaimanakah perjalanan mereka? Apakah mengalami banyak kendala dan masalah? Atau semua berjalan dengan baik-baik saja? Kita saksikan live reportnya secara langsung. Mas, apakah semua barang yang dibawa sudah lengkap? Jangan sampai ada ketinggalan yo. Semua sudah lengkap, beres. Kita siap berangkat. Ini yakin gak ada yang ketinggalan? Bantalku mana? Popok bayi mana? Oh iya, lupa. Oke. Di tanah kering bebatuan. Tunggu Maria, ada yang ketinggalan. Ya wes, sana diambil dulu. Ini gembesnya tertinggal. Akhirnya mereka memulai perjalanan menuju Bethlehem. Hati tergetar merampak gerumbutan. Setelah 80 km kemudian, Mas, aku kok capek yo. Sepertinya kita istirahat sebentar deh. Baik Maria, ayo kita duduk di sana. Duh, perutku kok lapar ya mas. Yuk beli makan sih mas. Racikan. Sambal bawang, sambal geprek, sambal mata. Yoyo lagi promo bundling buy one get one nih. Oke Maria, itu kebetulan kulihat ada warung penjual fried chicken. Sebentar aku belikan. Beli paketnya satu ya dulu. Sambalnya apa pak? Gak usah pakai sambal, saya ada sambal dulu soalnya. Baik pak, ini kebetulan dapat promo buy one get one. Wah puji Tuhan, oke terima kasih ya. Sama-sama pak, ditunggu kedatangan kembali ya. Racikan, aku suka. kemudian Yusuf dan Maria makan sebentar dan melanjutkan perjalanan kembali. Rasa sangat menyedihkan. Setelah 100 km perjalanan, Wah Maria, ini panasnya bukan main. Bikin haus banget. Ya mas, aku ya haus sih mas. Aqua dingin, cambedek, cang rebus, kopi gula aren, teh tarik, es jeruk, dan minuman-minuman segar lainnya. Ayo dibeli. Wah itu ada yang jual es kopi kekinian. Aku beli dulu ah. Siang kak, mau pesen es jeruk satu, sama satu lagi es teh yang wangi, kental, mantap dan rasanya kemot ya. Oke Pak, siap. Ini Pak, silahkan minumannya. Terima kasih kakak. Sama-sama Bapak. Terima kasih sudah berkunjung di kafe kami. Penjilan halus dan dahaga. setelah Yusuf dan Maria minum sebentar, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Setelah 120 km perjalanan, akhirnya sampailah mereka di kota Bethlehem. Namun, selamat malam Bapak Ibu, dengan resepsionis Koka di sini. Selamat datang di Hotel Putih-Putih Melati Alibaba. Bisa dibantu Pak? Jadi begini, kami ini mencari satu kamar untuk malam ini. Apakah ada ya? Wah maaf Pak, hari ini sedang full semua kamar. Loh. Padahal saya udah pesan lewat aplikasi loh tadi.
Oh, maaf Pak, mungkin aplikasi sedang error tadi. Coba mungkin Bapak bisa cek ke losmen sebelah ya. Baik, terima kasih infonya. Sama-sama Bapak, ditunggu kedatangannya kembali di Hotel Putih-Putih Melati Alibaba. Sampai jumpa. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat datang di losmen Bu Broto. Yaitu saya sendiri. Waduh, ini dari mana ini? Iya Bu. Aduh, kami dari Nazaret. Mau cari penginapan. Lah ini mau melahirkan, nggak baiknya cari rumah sakit bersalin aja toh. Kenapa malah cari losmen? Sudah nggak ada waktu lagi, Bu. Ini sudah mau melahirkan soalnya. Susah ini, losmen ibu malam ini kubek banget. Apa gak bisa dibantu toh Bu? Tolong toh Bu, tolong. Waduh, piye ya iki ya? Gini aja wes. Ibu ada sebuah tempat di dekat losmen ini. Memang itu bekas kandang, tapi tempatnya cukup nyaman kok. Kira-kira mau nggak di sana? Seperti apa ya, Bu, kalau saya boleh tahu? Lalu Bu Broto mengajak mereka untuk melihat kondisi kandang yang dimaksud. Dan Yusuf langsung mengiyakan. Singkat cerita, Maria dan Yusuf beristirahat di sana. Dan tibalah saatnya untuk Maria melahirkan. Mas Yusuf, sepertinya sudah saatnya. Wah, lah ini kebetulan ibu ini juga bidan loh. Sini, ibu bantuin persalinannya. Yusuf dan Bu Broto menggiring Maria ke belakang untuk melahirkan. Selamat Pak, dapat anak lanang. Gantengnya ya ampun. Wah, terima kasih sekali, Bu, sudah dibantu. Nama anak ini adalah Yesus. Tampak ada segerombolan gembala di dekat sana. Dan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kabar baik, yaitu kabar sukacita besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayo kita pergi ke Bethlehem seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Para gembala sibuk memberitahukan kabar baik ini ke orang-orang yang mereka jumpai. Mereka bergegas untuk mencari bayi Yesus. Mereka tidak menunggu sampai pagi, dan mereka menerima dengan iman pesan yang Tuhan kirimkan kepada mereka. Dan kemudian menanggapi dengan ketaatan segera
Akhirnya mereka melihat sebuah kandang. Lalu mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi Yesus itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mereka berjalan dan mencari-cari tanda bintang itu. Dan ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke tempat itu dan melihat bayi Yesus bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah kepadanya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita semua perlu belajar dari Maria dan Yusuf bahwa di tengah penderitaan, masalah, dan pencobaan hidup, penyertaan Tuhan sempurna. Seperti kabar gembira ini, wartakan berita kelahiran Sang Juru Selamat ke seluruh dunia. Kabar baik untuk kita semua. Sang Juru Selamat yang mengajarkan tentang kesederhanaan. Dia yang mulia datang ke dunia untuk kita semua anak-anaknya. Selamat Hari Natal, damai sukacita untuk kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus.